Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, para ayah yang Allah cintai dan rahmati, bihadis sabar alhamdulillah an najtami fi si'awal islam. Hayya bina nashkuru ila Allah alladhi qad a'tana ni'matan 'azimatan hatta nastati an na'mal ma yata'allaqu an ibadah mahdhah ila Allah subhanahu wa ta'ala bi salati subh bil jamaah bi Mentasari di Indonesia. Para ayah yang Allah cintai dan rahmati, kita harus banyak bersyukur dalam kondisi apapun. Mufli selalu pesan kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun, mari kita senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Punya uang, gak punya uang, sudah nikah atau belum, kehidupannya bahagia atau sedih, terus harus bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini domirnya mukhatabah, langsung diskusi, mengajak kepada kita. Jadi Allah itu nggak pakai pelantara lagi di dalam ayat ini, langsung berkomunikasi dengan mufti dan para ayat. Jika kalian bersyukur, nggak pakai malaikat lagi tuh. Bayangkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menyampaikannya melalui malaikat Jibril, menyampaikan wahyu. Ayat tentang syukur ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mufti dan para ayat. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Jadi gak ada penghalang lagi antara Allah dengan kita semuanya. Tinggal bagaimana ketika memang menangkap tafsir ayat ini. Tapi jika kalian tidak bersyukur, sesungguhnya ada sangat pedih. Jadi pilihannya cuma dua, mau syukur atau syukurin. Syukurnya itu dekat sama Allah, syukurinnya karena memang kita kurang bersyukur. Oleh sebab itu para ayah yang Allah cintai dan rahmati, yang mau dirahmati, bersyukur dalam kondisi apapun. Karena banyak, hampir di dalam pendidikan Islam itu orang tua kebanyakan yang mau pelajari dan survei, rata-rata anak itu gagal pendidikannya karena akibat orang tua. Nanti Mufli ada kisah, pokoknya menarik. Baru kemarin saya silaturahmi. Hari ini Mufli ingin menyampaikan mengenai tentang metode pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran. Para ayah yang Allah cintai dan rahmati, di dalam agama Islam semuanya kamil, sempurna. Sempurnanya itu di dalam kandungan Al-Quran wa Sunnah. Tentu semua aspek ada dalam Al-Quran. Kalau peneliti dari Barat, misalkan Jomis Law, kemudian Socrates, kemudian mohon maaf, pemikir-pemikir Yunani itu sebenarnya semuanya penemu baru. Tetapi di Al-Quran itu semuanya sudah lengkap. Nah, khusus di pendidikan ini kita akan mendalami bagaimana metode Rasulullah dalam mendidik putra-putrinya. Walaupun putra-putrinya itu semuanya wafat, terakhir itu Ibrahim kan. Bayangkan Nabi Muhammad itu putra-putrinya wafat, hanya cuma satu peninggalan, itu Siti Fatimah. Ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kok Nabi Ibrahim meninggal? Putranya Rasulullah. Kalau di dalam sejarah putranya Nabi pasti jadi Nabi, Pak. Makanya Rasulullah SAW itu di dalam
meninggalnya Ibrahim, putra kesayangannya Rasulullah. Kenapa meninggal? Karena Rasulullah SAW itu adalah khataman Nabi, menutup para Nabi. Jadi cukup Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah SAW di dalam kehidupannya tidak punya putra, tetapi Rasulullah SAW tetap mendidik Siti Fatimah. Bagaimana Siti Fatimah dididik dengan betul-betul. Karena materi itu, karena saya kalau mau Ustaz Deden berarti satu alma mater. Ustaz Deden S2-nya PTIQ Ustaz ya? PTIQ Ustaz Udori. Kebetulan saya belajar lagi di PTIQ. Jadi ibaratnya senior saya. Apa metode Rasulullah yang disampaikan kepada putra-putrinya? Satu, para ayah yang Allah cintai dan rahmati, buka hati anak-anak kita dengan kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sekarang zamannya sudah jauh dari apa yang kita harapkan sebagai orang tua. Dengan begitu anak asik main HP dan lain sebagainya, sehingga sangat sulit Mufti dan para ayah menyampaikan kalimat ini. Nah, sholat anak-anak lebih baik main Mobile Legends atau ML. Ada yang lagi main Free Fire, ada main lagi misalkan kalau PS sudah ditinggal. Sekarang itu rata-rata semuanya gadget HP. Sehingga memang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu banyak ditinggalkan. Sarana untuk la ilaha illallah ini adalah salah satunya adalah dekat dengan masjid. Jadi anak-anak kita jangan dilarang masuk masjid. Karena seluruh hidup ini kalau kita mendalami sampai Rasulullah SAW, walaupun di hadisnya maudhu, coba diperhatikan para ayat. Iftahu ala sibyanikum awwal kalimatin la ilaha illallah. Bukankahlah untuk kalian, anak-anak kalian, pertama kalinya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau Dr. Nasibul Wad, hadis maudhu itu ditulis maudhu, doib ditulis doib. Jadi fair. Terkadang kalau ada beberapa naskah kemudian tidak ditulis, kemudian menjas, nah itu tidak boleh. Dr. Nasibul Wad ini memang meneliti pendidikan anak, sehingga beliau memang semua sumber diambil. Nah, karena memang ini bukan tentang syariat, tapi tentang pendidikan. Mengapa ini sangat penting kita buka anak-anak kita dengan la ilaha illallah? Karena di mana ketika anak-anak kita kenal la ilaha illallah, kalau anak-anak kita tidak pernah dikenalkan dengan masjid, dengan kewajiban yang memang mereka ketika mukallaf balik mereka harus melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini banyaknya problemnya sebenarnya bukan di anak-anak tapi para ayah, para bunda. Saya main ke Jonggol, Kadeden. Di sana ada seorang orang kaya raya. Kaya raya, caleg gagal. Saya nggak sebut namanya. Caleg gagal. Pernah ke TRP. Allah pertemukan saya dengan beliau silaturahmi. Jadi kalau diskusi sama beliau kadang sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi. Sore beliau kerja di notaris. Nah, setelah saya silaturahmi, banyak masalah-masalah yang memang mendasar sekali di anak-anaknya. Salah satunya adalah bahwa anak-anaknya itu tidak pernah sholat dan melawan orang tua. Padahal semuanya punya. Bayangkan 2019 pileg, 2022 sudah jaya lagi, 3 tahun. Orang kalau mau loncat itu kan step. Kayak Mufli, kayak para ayah itu kan kalau usaha, yang warung kecil, warung menengah, mikro, baru makronya. Itu enggak 3 tahun mengembalikan lagi semuanya, kembali semua hartanya. Tapi ada yang kurang puas kata beliau. Anak-anak saya nggak pernah sholat Ustaz. Saya balik tanya. Pertama, ayah pernah nggak tanamkan untuk mereka la ilaha illallah? Pernah nggak diajak ke musola? Nggak pernah.
Jangan berharap bermimpi berberapa besar kalau anak-anak kita tidak pernah dikenalkan rumah Allah. Makanya ketika memang berbicara rumah Allah ini sumber masalah, sumber umat itu solusinya di masjid. Maka sangat beruntung sekali Masjid Darul Hijrah ini keberkahan di TRP. Masalah TRP ini semuanya di sini dipastikan, dan solusinya adalah masjid, tidak ada tempat lain. Coba bayangkan di forum yang begitu besar, di DPRP atau DPR pusat sampai berantem, musyawarah, hanya mufakat aja sedetik kali ini kan. Tapi di masjid gak ada yang berantem, walaupun golongannya beda-beda, ada yang Salaf, Muhammadiyah, NU, Persis, semuanya ada. Karena memang apa? Allah jelas dalam berfirman tafassahu fil majalis, agar berlapang dada kalian di dalam masjid. Fafsahu, maka berlapang dada. Jadi tidak boleh ketika di masjid itu kita merasa bahwa kita itu paling super power, nggak bisa. Semuanya sama. Status sosial kah, gelar kah, pangkat kah, hanya masalah la ilaha illallah ini sumbernya di masjid. Maka tanamkan anak-anak kita ke masjid. Coba bayangkan, masya Allah. Sehingga anak-anak itu melawan. Akhirnya apa? Ada batin yang hilang. Alhamdulillah sebulan ini saya bimbing. Anak-anaknya sholat, keluarganya sholat. Sampai bayangkan para ayah, 17 tahun rumah tangga, sampai ada 8 tahun rumah tangga, itu tidak punya putra putri. Ternyata mohon maaf, suaminya itu belajar pesugihan, pengen kaya juga. Akhirnya apa? Karir itu ya mohon maaf, kalau laki-laki normalnya ketika berhubungan dengan istri normal, tetapi itu berhubungan dengan jin, akan dikawinkan dengan jin. Alhamdulillah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini betul-betul ditanamkan, betul-betul kita harus jaga. Yang kedua, berbicara pendidikan iman, maka berbicara juga halal haram. Jadi kalau tadi berbicara iman, pendidikan Rasulullah itu berbicara pertama adalah wajah, tanamkan la ilaha illallah. Kedua, tanamkan halal haram. Karena begitu yang banyak yang halal sekarang diharamkan, yang haram dihalalkan. Terlebih lagi zaman 4.0, era globalisasi. Ya, ulama banyak ditinggal. Sekarang makanya berharapnya mudah-mudahan, ya di sini kan ada Ustaz Cecep yang udah ikut standarisasi MUI. Kemudian mudah-mudahan ustaz-ustaz yang lain ikut semua. Yang berharap bukan ustaz-ustaz aja semuanya yang memang berkiprah di masyarakat. Mengapa? Karena Kiai Haji Khalil Nambis menyampaikan waktu saya ikut penataan standarisasi MUI, ulama-ulama itu mau nggak mau memang harus standar, mengikuti fikrah dan pemikiran NKRI, tanpa harus kita berbeda paham dengan negara. Karena banyak begitu ustaz-ustaz, beliau mengatakan yang ingin mendirikan negara khilafah dan lain sebagainya, sehingga negara itu perspektif pandangannya lain. Sehingga apa? Yang mau tidak mau harus dipesantrenkan. Kalau saya bahasanya dipesantrenkan. Karena bagi seorang ulama penjara itu tidak ada apa-apanya. Tapi pesantren Buya Hamka, bagaimana guru-guru kita yang kalau dulu tuh masya Allah, ya mereka selesai dengan tafsir al-azharnya Buya Hamka. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan mengenai halal haram ini bukan hanya halal haram dalam kehidupan, tetapi dalam halal haram dalam etika. Ibnu Al-Munzir dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru auladakum bil imtithali awamir wa ijtinabin nawahi fadzalika wiqayatun lahum wa lakum minan nar." Kita perhatikan hadisnya, ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepadanya.
serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, karena hal itu akan memelihara mereka dari kamu dari api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa iyyakum ajmain. Ketika anak-anak kita terbuka matanya, pelan-pelan mulai dewasa, maka pertama tanamkan tauhid, halal haram dipastikan. Yang haram, yang halal jelaskan. Jangan sampai kita samar-samar memberikan kepada anak-anak kita. Contoh aja. Ini baru 2 minggu kemarin saya silaturahmi mantan kades di Jawa juga. Mantan kadesnya itu dapat titipan dari orang tuanya. Saya tanya, ayah mohon maaf, titipan ini haram. Kok Ustaz haram? Kenapa haram Ustaz? Ini kan dari orang tua saya jaga, saya kasih kain kafan semua. Saya bilang haram. La tusyrik billah, jangan musyrik kepada Allah. Kalau ayah sholat, tapi ayah masih mohon maaf menggantungkan rezeki, menggantungkan semua perkara sampai batu uang di kain kafan kan, itu semuanya tidak ada apa-apanya sholat kita. Kaget beliau. Artinya apa? Ada yang salah ketika orang tua memberi sesuatu untuk keamanan, memberi sesuatu untuk kelancaran rezeki, memberi sesuatu untuk sesuatu menjaga anak-anaknya. Dan ini banyak sekali. Banyak. Sampai ada putri satu-satunya dijaga sama orang tuanya karena tidak bisa jaga secara full, main dukun. Itu sampai kayak harimau apa. Nampak jagain, nggak boleh kayak gitu, jagain. Haram, nggak boleh. Itu yang nggak kelihatan, apalagi yang kelihatan. Khamar, zina, kemudian apalagi korupsi, kemudian macam-macam itu. Yang nggak kelihatan saja diharamkan, yang memang dipastikan kalau kita syirik kepada Allah itu tidak boleh. Apalagi yang nampak haramnya itu dipastikan tidak boleh. Kenapa? Karena kemaksiatan anak-anak kita. Para orang tua harus introspeksi ketika kita baru merintis rumah tangga. Mungkin saja ada sesuap nasi yang memang haram kita suapkan kepada mereka. Mungkin saja ada 1 rupiah yang terselip di situ yang disuapkan kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar. Dan kalaupun sudah masuk, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita sebagai orang tua. Karena itu akan menjadi daging, dan daging itu akan ketika memang kita suruh taat kepada Allah, dia pasti nggak mau ibadah. Ya, mama nggak mau sholat lah, aku mama aja nonton sinetron, suara hati istri. Tiap maghrib ditonton terus sama orang tua. Padahal jelas maghrib sepak bola, terus sinetron dan lain sebagainya itu yang melalaikan sholat-sholat anak kita, sehingga apa? Sehingga para istri kita bahkan kita sendiri lalai. Nah, jelas pada hal itu tidak boleh. Yang ketiga, ketika berbicara iman, maka ketika umur 7 tahun, kata Rasulullah SAW, perintahkanlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat. Ya, sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu baina